Ya kalau awalnya itu tidak demikian ya, bahwa Jowo itu artinya ngerti toto. Ngerti Toto toto. itu artinya apa ya, semacam tata krama etika eh, yang digunakan oleh setiap manusia atas hubungannya dengan apakah dia sebagai ego, apakah kesadaran dia sebagai bagian dari masyarakat, apakah kesadaran dia sebagai bagian dari alam semesta, dan kesadaran dia sebagai bagian daripada hukum alam, kesadaran dia yang mempunyai hubungan dengan Gusti. Halo, Ki, Ayo. apa kabar? Gimana nih Iya. kabarnya nih? Ya harus sehat lah. Harus sehat. Dibikin sehat gimana? Saya datang kemarin nih, katanya di sini itu Padepokan Sapu Jagat, Ki. Ya itu mereka aja. Terus maunya gimana? Nah, Padepokan Sapu Jagat itu apa? Apa sih sebenarnya? Sapu itu kan untuk bersih ya. Dan sapu itu alat pembersih. Jagat itu bisa diartikan jagat gede, jagat besar, sama jagat cilik. Itu apa? Nah, jagat besar itu ya dunia ini. Jagat Tapi kecil. yang namanya jagat cilik, jagat kecil itu ya jiwa ini. Ini jagat kecil itu. Nah, sapu itu sendiri itu bisa digunakan semestinya jika tidak hanya satu lidi. Harus terdiri dari beberapa lidi. Nah, artinya bahwa untuk pembersihan jiwa itu ya tidak cukup hanya satu hal saja, tapi banyak hal yang bisa digunakan atau dibuat menjadi satu agar supaya kebersihan jiwa itu ada, dan itu adalah kebutuhan manusia. Secara garis besarnya berarti Ya itu kan kebanyakan apa ya, wong Jawa lah ya, orang Jawa itu yang sebagian masih merasa membutuhkan hal seperti itu. Gitu. nah, kalau di luar nih, saya dapat info kalau Ki ini namanya itu Tejo Moyo. Itu apa tuh? Ya Tejo itu sinar ya, Tejo itu sinar. Tapi juga ada yang mengatakan Tejo itu semacam wahyu ya. Moyo, maya, itu yang tidak kelihatan. Jadi sebetulnya kalau diartikan dalam artian bahasa yang biasa kita dengar itu ya terang rohani. Oh, terang rohani. Terang rohani. Ngalahin lampu Philips ya? 15 tahun. Oh, prosesnya panjang tuh. Tidak hanya sekedar panjang, tapi juga tergantung dari tekad seseorang. Ya. Itu juga ada berguguran juga. Ya Dahulunya. sebetulnya tidak begitu juga ya, karena itu karunia ya. Jadi apapun itu hak prerogatifnya Gusti ya. Jadi tetapi bahwa setiap orang itu mempunyai kebutuhan untuk pembersihan jiwa. Pembersihan. Ya itu pemahaman Jawa. Nah, gitu. Nah, itu yang ada di apa? Kursi itu apa tuh? Ini namanya ini beskap landung. Beskap. Coba dong pakai. Kalau digituin kan kayak supir ini ya. Ya sebetulnya kalau ada perlu aja baru dipakai. Gitu. Biasanya untuk apa tuh? Untuk acara-acara
Ya kalau acara dalam artian adat itu ya apa misalnya untuk pengantenan untuk ini gitu, tapi bahwa apa ya ada yang digunakan sebagai alat untuk ritual gitu. Untuk ritual. Alat ritual itu dalam artian sebetulnya begini ya, ini adalah semacam bentuk penghormatan. Kan sama saja kalau dianalogikan kamu menghadap Pak Lurah atau Bupati atau Pak Camat atau apa gitu ya, masuk mau cuman pakai kaos oblong atau apa gitu. Tapi dengan cara begini itu sebetulnya suatu apa ya, etika, tata krama untuk menghormati yang akan kita datangi. Bukan kita yang minta dihormati, tidak. Tapi nah itu ini agamane wong Jawa. agama. Nah, Jawa itu sendiri apa? Jawa. Apakah itu suku atau? Ya kalau awalnya itu tidak demikian ya, bahwa Jawa itu artinya ngerti toto. Ngerti Toto itu artinya apa ya, semacam tata krama, etika yang digunakan oleh setiap manusia atas hubungannya dengan apakah dia sebagai ego, apakah kesadaran dia sebagai bagian dari masyarakat, apakah kesadaran dia sebagai bagian dari alam semesta, dan kesadaran dia sebagai bagian daripada hukum alam, kesadaran dia yang mempunyai hubungan dengan Gusti. Nah, kemudian hal itu terjadi di suatu daerah, yang kemudian disebut daerah itu adalah tanah Jawa. Nah, berarti asal mulanya itu dari terbentuknya tanah Jawanya atau Jawanya dulu? Jawanya dulu. Jawanya Jadi dulu. Jawa itu semacam ajaran, ya, agomo, ageman, ya toh. Ya kalau bicara agama kemudian dikaitkan dengan apa kaidah-kaidah sekarang mungkin banyak yang protes lah, ya toh. Tapi kalau pemahaman wong Jawa itu agomo itu ageman. Jadi apa semacam etika, tata krama, unggah-ungguh yang diperlukan di dalam apa kehidupan manusia, di mana manusia itu mempunyai kesadaran dulu itu dari mana, kenapa sekarang hidup, dan nanti itu mau kemana. Itu tuh ada tatanan, ada Berarti aturannya. lebih mendalam, bukan hanya suku. Oh bukan. Berarti seluruh yang ada di bumi ini tuh ketika dia mengerti itu wong Kalau Jawa. dia memahami dan menggunakan hal yang seperti itu dikatakan wong Jawa, ya, wong Jawa. Jadi wong Jawa itu tidak mesti mutlak oh dia bapaknya dari Wonosari, ibunya dari Solo, enggak begitu. Tetapi bahwa akhirnya berkembang kemudian secara tatanan pemerintahan di situ disebut Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, kemudian dikenal dengan wong Jawa itu adalah orang yang berasal dari sana. Tapi dulunya menurut referensi yang saya pakai itu awalnya tidak seperti itu. Seperti apa tuh? Ya bahwa wong Jawa itu adalah orang-orang yang menganut ageman agomo aturan seperti itu. Itu disebut wong Jawa. Boleh saja dia suku lain, tidak masalah. Malah juga ada kalau kita menggunakan aturan itu, orang yang bukan dari suku Jawa, ada orang yang bilang, tuh orang bukan Jawa malah Jawani, kowe wong Jawa malah hilang Jawamu. Nah, karena ada ciri-ciri tertentu orang menggunakan aturan-aturan seperti itu. Nah, cirinya itu terlihat atau seperti apa? Nah, gini. Jadi seorang wong Jawa ya, Iya. wong Jawa itu mempunyai kesadaran ya, bahwa dia itu juga kesadaran sebagai ego, sebagai pribadi.
di mana dia sebagai ego itu, seseorang itu apakah dia akan disanjung, dipuja-puja, ataukah dia itu akan dihujat, dimaki-maki, itu sebetulnya terletaknya pada ego. Ya, pada ego. Seseorang yang tidak bisa mengendalikan ego, ya pasti dimaki-maki. Atau dia tidak menguntungkan orang lain, ya dia akan dihujat. Namun demikian juga bahwa wong Jawa itu menyadari tentang kesadaran hubungan dia sebagai bagian daripada masyarakat. Gitu. Nah, masyarakat itu ada karena termasuk adanya dia, adanya aku. Ya. Dan itu harus dihidupi. Artinya itu ada etika di dalam hal untuk menghidupi bebrayan itu tadi, bermasyarakat itu tadi. Misalnya, kalau kamu tidak mau disakiti ya jangan nyakiti orang. Gitu loh. Kalau kamu tidak mau dikecewakan ya jangan mengecewakan orang. Itu etika, tata krama wong Jawa. Dan itu sebetulnya secara kodrati sudah seperti itu. Tapi bahwa kemudian terjadi hal-hal yang menyimpang, nah itu karena ego. Ya. Karena ego itu kalau katakanlah misalnya sekarang orang kok egois begitu. Orang maunya sendiri, butuhnya sendiri, senengnya sendiri, untungnya sendiri, dan sebagainya, gitu. Tidak mau tahu dengan orang lain. Nah itu karena ego. Ya. Sedangkan wong Jawa tidak seperti itu. Kenapa? Juga kesadaran tentang hubungannya dengan alam semesta. Gitu. Alam semesta ini adalah ciptaan Gusti. Yang diciptakan itu bukan hanya manusia, tapi juga ada binatang, juga ada pohon-pohonan, ada air, ada gunung, dan lain sebagainya, termasuk yang tidak kelihatan. Begitu cintanya Tuhan itu pada kita, ya kita harus seperti Tuhan, mencintai semuanya. Nah, itu etika atau tata krama yang secara kodrat itu dipunyai oleh setiap manusia. Apalagi manusia itu diberi tentang budi. Kalau binatang kan sama, dia hidup, dia punya roh, tapi kan dia tidak berbudi. Nah, setiap orang yang menyadari seperti itu, pasti dia akan berbuat seperti apa yang dikehendaki Gusti. Di samping itu juga kesadaran, wong Jawa itu mempunyai kesadaran bahwa dia adalah bagian daripada hak. Ya toh? Artinya itu bahwa apa yang kewajiban kita kepada Gusti itu ya kita berikan. Tapi sebaliknya kalau tadi kesadaran kita sebagai bagian dari masyarakat, di mana masyarakat itu ada pemerintahnya, ya kewajiban kita sebagai warga negara lah gitu. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah kesadaran ada hubungan kita dengan Gusti. Gitu. Nah, dengan kesadaran-kesadaran itu, wong Jawa itu juga mempunyai suatu kesadaran tentang kebutuhan. Kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Kebutuhan untuk melangsungkan keturunannya. Kebutuhan untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraannya. Tidak kalah pentingnya kesadaran untuk membersihkan jiwanya. Sebab kalau orang tidak membersihkan jiwanya, ya sama saja tidak punya budi. Itu tidak punya budi. Nah, hal yang seperti itu banyak aturan-aturannya. Sehingga kuncinya itu adalah sebetulnya adalah secara kodrat manusiawi, manusia itu saling tolong menolong, saling mencintai. Kesadaran sebagai bagian dari masyarakat. Nah, untuk apa? Di masyarakat akhirnya nggak mau dijiwit kok jiwit, gitu. Nggak mau dipukul kok mukul, misalnya begitu itu. Nah, itu etika-etika yang banyak didalami oleh wong Jawa. Aturan-aturan yang didasari oleh etika-etika yang seperti itu. Namun demikian, wong Jawa itu juga menyadari bahwa hal-hal yang seperti itu tidak bisa sama antara satu dan yang lainnya.
Dan itu juga tidak dipermasalahkan. Gitu loh. Bahwa di situ ada pohon mangga, kemudian di sampingnya ada pohon kelapa, ya enggak masalah. Sama-sama pohon mangganya saja juga berbeda. Oh ini mangga mana lagi, oh ini mangga apel, ini mangga dan sebagainya. Sama pemahaman wong Jawa itu juga begitu. Walaupun saya seibu, akunya itu tetap berbeda. Gitu. Dan itu pun juga tergantung dari kemampuan dan kebisaan. Kemampuan dan kebisaan itu larinya juga kepada masalah logika. Nah dari dasarnya tadi aturan dan segala macamnya itu dari zaman dulunya sampai saat ini pasti ada pergeseran dong. Oh ya. Apalagi saat ini kan. Ya. Sebenarnya yang filosofi yang dahulunya itu bagus istilahnya di saat itu, apakah bisa diaplikasikan di dunia saat inilah? Nah, kalau dari referensi yang saya baca, tapi bukan hanya sekedar referensi, tapi setiap referensi itu kan harus dipikir, ya, dipikir, direnungkan, dipertimbangkan. Nah, sebelum saya jawab, manusia itu diberi otak. Otak itu adalah untuk olah pikir. Hasil daripada olah pikir itu adalah akal. Ya. Nah, akal itu tadi untuk seseorang mengambil suatu keputusan itu dilarikan kepada budi, ya, pada budi. Nah, atau nalar lah ya. Nalar itu kan akhirnya seseorang kadang-kadang mempertimbangkan, kalau saya beginikan merugikan enggak? Ya, kalau saya lakukan seperti ini itu ada untungnya enggak? Nah, kalau itu merugikan, maka di sini akan mengatakan, mbok ndak usah saja, gitu. Jadi kemampuan untuk mengendalikan aku, ya, itu ya karena kesadaran adanya kebutuhan untuk pembersihan jiwa, terang rohani, gitu. Nah, pergeseran itu begini. Kalau saya renungkan, ya, wong Jawa dulu itu memang sangat sulit untuk mempunyai suatu pimpinan atau orang yang perlu dipakai sebagai panutan dalam artian semacam hierarki antara guru dan murid. Ya. Karena yang namanya wong Jawa itu, seseorang itu disebut sebagai rohaniwan, katakanlah kalau bahasa sekarang itu rohaniwan. Ya. Itu tidak gampang. Banyak persyaratan seseorang itu bisa dikatakan sebagai rohaniwan. Kalau zaman dulu, orang itu nggak mau disebut rohaniwan. Kayak tadi misalnya, di sini Padepokan, oh kita Jomoyo. Ada orang yang menganggap saya gurunya. Loh, siapa yang ngangkat guru? Nggak gampang. Kalau ada teman-teman yang main ke sini, apa dia muridku? Oh, nggak pantas. Nggak ada keterikatan mungkin ya? Nggak ada keterikatan, karena memang ciri atau persyaratan seorang guru manusia itu nggak gampang. Dia harus wicoronya atau pembicaraannya harus santun, ya toh? Apalagi ngomong kasar. Oh, itu salah, itu saja sudah bukan ciri seorang rohaniwan dalam artian wong Jawa. Belum dia penuh pemaaf, dia penuh dengan cinta kasih, welas asih, banyak sekali persyaratan sebagai rohaniwan bagi wong Jawa. Sehingga orang itu kalau tidak kewahyon gitu, kalau tidak kehendak Gusti gitu juga, dan sepengetahuan saya juga jarang. Kalaupun ada padepokan itu, ya dia adalah unsur daripada Jawa itu yang kemudian dikenal dengan aliran kepercayaan, kebatinan, kejawen dan sebagainya. Itu hanya sempalan. Tapi pada dasarnya intinya yang namanya Jawa itu ya seperti itu. Gitu. Nah, kesadaran itu tentu saja ya hanya wulang-wuruk ya. Wajib orang bertanya ya dijawab. Itu sehingga kalaupun itu dulu ada referensi, ya, katakanlah
misalnya tentang Sangkan Paraning Dumadi. Itu yang nulis, atau kalau wong Jawa itu mengatakan sing kewahyon, yang mendapat wahyu dari pangeran itu. Tidak pernah ada yang tahu siapa ini. Yang kewahyon itu dalam artian nama pribadi, orangnya yang mana nggak ada. Dia sebutkan namanya tanpa aran. Karena dia menyadari, ya, sebagai wong Jawa itu juga mempunyai prinsip bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi Gusti itu adalah segala-galanya. Jadi kalau seseorang itu menjadi hebat, itu bukan karena dia. Sampean misalnya ahli ini gitu. Terus sampean menjadi sombong, menjadi enggak. Itu kalau bukan karena kehendak Gusti enggak bisa. Lebih rendah hati mungkin ya. Betul. Itulah yang namanya rendah hati bagi wong Jawa itu juga menjadi suatu prinsip, ya toh, menjadi prinsip di mana yang namanya rendah hati, ojo dumeh itu adalah suatu pegangan bagi wong Jawa di dalam rangka manunggaling kawula Gusti, dalam bingkai Sangkan Paraning Dumadi. Jadi memang kalau mau dirunut gitu, aduh, panjang ya. Bukan hanya sekedar panjang, dan akan sulit, apalagi zaman sekarang ini yang seperti sampean tanyakan tadi perkembangannya, ya. Karena perkembangannya pun juga mungkin kesalahan. Saya pun juga salah gitu. Artinya salah itu mendidik ke anak-anak saya tentang itu pun juga sulit, karena lingkungannya pun juga sudah seperti ini. Dan juga para punden dulu, para guru dulu itu juga misalnya pun itu ada bacaan-bacaan pun juga jarang kita ketemukan. Gitu. Kalau saya dapat itu juga tidak pernah mencari, tapi artinya datang pada suatu tempat ada buku, ya toh, yang kertasnya masih kertas merang, ya toh. Nah, kemudian saya ambil, saya baca, saya renungkan, kemudian ya kalau wong Jawa itu olah rasa, olah batin, mohon petunjuk, gitu. Bahwa saya misalnya sharing dengan orang, ya kalau akal dia itu saya masuk dengan akal saya, ya saya pakai. Kecenderungan sekarang kan enggak. Orang berbuat, berbicara karena menggunakan akal orang. Nah, Katanya ya. Katanya. Artinya gini loh, pemana wong Jawa itu. Lah, orang diberi otak untuk olah pikir biar menjadi akal, kemudian ngudi ngilmu agar supaya terang rohani, itu kan sebetulnya kehendak Tuhan kan seperti itu. Makanya orang itu kalau otaknya itu tidak pernah digunakan, ya kalau orang-orang dulu itu ya landep dengkul, artinya itu ya apa, otaknya itu ya jadi dengkul karena nggak pernah mau dipakai. Coba kalau dia pakai. Satu contoh aja, ya saya pensiunan ya, umur saya sebentar lagi 17 lah, 71 lah. Muda sekali ya. Orang lain mengatakan bahwa kok masih, karena otak saya pakai terus. Tapi orang pensiun kadang-kadang terlena dengan pensiunnya, dia merasa sudah cukup, dia dan sebagainya, akhirnya ya cepat pikun. Nah, pemahaman wong Jawa tidak begitu. Tidak begitu. Yang namanya wong Jawa itu ya sampai dengan parane itu ya tetap harus eksis. Berarti gitu. lebih dalam lagi ya tentang itu. Apa yang saya sampaikan ini pun juga tidak ya hanya sekuku hitam lah, sekuku ireng lah. Jadi mungkin banyak ya dulur-dulur saya yang mungkin lebih memahami tentang itu, ya toh. Karena memahami seperti itu, kalau wong Jawa itu tidak hanya sekedar menggunakan kecerdasan otak, karena itu namanya kawruh. Kawruh itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu akan didapat itu dari guru dan buku. Gurunya adalah manusia. Buku itu ya buku-buku yang dicetak itu. Itu hasilnya adalah ilmu pengetahuan. Kawruh. Kawruh itu tidak akan berkembang. Ya. Kawruh itu akan mati. Kecuali kalau itu ditumbuh kembangkan. Banyak membaca, ya toh, banyak bertanya, ya toh. Ya kalau bertanya misalnya
saya misalnya bertanya, saya mempunyai pendapat logika begini, saya tanya, saya nggak marem, nggak pas, ya nggak perlu toh kemudian debat jadi berantem kan nggak perlu, cari yang lain. Tapi selain itu juga kalau wong Jawa itu kemudian mohon petunjuk, yang namanya olah rasa atau olah batin gitu ya, mohon petunjuk dalam artian terang rohani itu tadi. Nah itu sudah tidak perlu guru manusia, kemudian buku apa yang dijual di itu enggak, tidak butuh itu. Guru bukunya itu ya aku sejati, itu terang rohani itu. Gitu. Yang disebut terang rohani itu iya. kembali ke diri masing-masing. Iya. Bahasa ketuhanan, kita mampu menangkap bahasa ketuhanan. Itulah salah satu kebutuhan manusia untuk apa? Untuk pembersihan jiwa, untuk menghadapi apa? Yaitu tadi. Paraning dumadi itu tadi, karena ada sangkan, ya toh. Di antara sangkan dan parang itu ada kehidupan. Loh kenapa kok dikai urip? Nah, wong Jawa harus menyadari, ya untuk menghidupi, nguripi. Artinya itu untuk bermanfaat. Mosok kalah sama tumbuh-tumbuhan sama binatang. Yang namanya pohon itu kenapa dikasih? Misalnya sekarang yang binahong itu apa sih? Ternyata dia nguripi, bayem nguripi, mangga nguripi. Masa manusia dikasih hidup gimana? Gitu. Binatang itu juga nguripi. Gitu. Satu dan lainnya saling terikat. Nah itulah kesadaran manusia. Itu. Yang saat ini mulai mengendor. Mulai mengendor. Karena ya apa ya? Ya mungkin kesalahan yang tua-tua juga ini dan juga lingkungan perkembangan ini juga arus global mungkin? Ya arus global, sehingga kalau kita bicara arus global ya kalau boleh sedikit menyinggung politik gitu ya, negara kita ini negara yang ditakuti dunia. Karena banyak hal yang tidak masuk akal, tetapi bisa dirasakan di Indonesia ini. Indonesia ini sejak dulu digempur secara politik pun juga tidak bermasalah, tidak bermasalah. Kemudian secara ekonomi pun itu juga tidak bermasalah gitu. Tapi sekarang begitu dihancurkan atau lari ke masalah budaya, nah kita bisa rasakan sekarang ini yang namanya situasi politik itu sudah ini karena masalah budaya. Nah, masalah budaya ini sejak dulu pun juga sudah diabaikan, gitu. Jadi kalau sekarang ini ada revolusi mental gitu juga, ya sebetulnya baik ya. Tapi orang berbicara, misalnya di Departemen Pendidikan aja beberapa tahun yang lalu gitu. Itu. Tapi kan baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain kan? Oh iya. Dan wong Jawa menyadari seperti itu. Karena keakuan dari setiap orang itu, tetapi ada ciri-ciri. Wong Jawa itu ada ciri-ciri. Tapi bahwa yang namanya kepercayaan seseorang tidak bisa dipaksakan untuk orang yang lain. Walaupun itu kakak beradik. Itu tidak bisa. Walaupun satu rahim lah ya. Oh tidak bisa. Yang namanya percaya itu kan tidak mesti harus mengerti. Tidak mesti harus melihat. Tidak mesti harus tahu. Saya contohkan kepompong itu tadi. Sama kuku sama ulet itu tadi. Tapi itu kan percaya karena melihat, ya toh. Tetapi kalau sudah urusan dengan hubungan manusia dengan Gusti, ya toh, itu tidak bisa. Ya kan, ibaratnya kalau saat ini gitu kan, orang lebih terpaku dengan sosok kan, bukan apa yang diajarkannya itu kan. Oh iya, makanya kan mbah-mbah dulu itu termasuk yang saya itu kan selalu menasihati, jangan kamu perhatikan siapa yang bicara, tapi perhatikan apa yang dibicarakan. Sekarang orang kan itu tadi kalau di dalam manunggaling kawula Gusti itu termasuk di dalam sangkan paraning dumadi, salah satu bagian daripada tata krama etika ya, itu kan ojo dumeh gitu. Ojo dumeh itu cuma mentang-mentang anak gubernur, mentang-mentang anak jenderal, mentang-mentang anak menteri, terus sama anak tukang becak semaunya, mentang-mentang jadi anggota DPR sama ini. Itu nggak ada rumus di wong Jawa, itu nggak ada. Karena kesadaran bahwa
saya itu tidak ada apa-apanya. Tapi Gusti itu segala-galanya. Toh juga nggak dibawa mati kok. Nah, dan itulah keharmonisan, kemesraan hubungan antara manusia dengan Gusti. Itu ya diwujudkan di dalam bagaimana kesadaran kita sebagai warga masyarakat dan lain sebagainya. Itu. Nah,